podcast Alwi Shihab. Kenapa agama Islam dan Kristen saling bertentangan, memojokkan atau menyakiti sesama atas nama agama? Padahal inti ajaran agama adalah cinta sesama. Simak jawabannya di podcast Alwi Shihab, episode 43 berikut ini. Ya, saya kira sebabnya adalah kedua kelompok tersebut tidak memahami substansi agamanya masing-masing. Agama Islam jelas tidak menginginkan adanya pertikaian dengan kelompok agama lain. Itu sekian banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang mengajarkan kita untuk tidak tidak berargumen yang keras dengan pihak komunitas lain. Bahkan sekian banyak ayat menggambarkan bahwa perbedaan itu adalah keniscayaan, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Dan karena kehendak Tuhan, maka konsekuensi daripada perbedaan itu tentu saja perbedaan agama, pandangan, perbedaan perilaku, dan diharapkan dari tiap pemeluk agama dapat menerima perbedaan-perbedaan tersebut. Dan dinyatakan oleh Al-Quran bahwa innalladzina amanu, mereka yang beriman, maksudnya orang-orang Islam, walladzina hadu, orang-orang Yahudi, wasabiin, kelompok agama yang tua sudah, yang sabiin, ya, wan nasara, kelompok Kristen, wal majusi atau penyembah matahari atau penyembah alam, walladzina asyraku, dan mereka yang yang syirik, artinya yang menduakan Tuhan atau menyamakan Tuhan dengan entitas lain, syirik. Semuanya itu, kata Allah, innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Pada hari kemudian nanti, Allah yang akan memberikan ketetapannya, siapa yang benar, siapa yang salah. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran mengajak kita semua yang berbeda-beda. Jangan saling memerangi, jangan saling bertikai, karena kebenaran nanti akan terungkap pada hari kemudian dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyampaikan kepada kita. Jadi kita dilarang untuk tidak mengambil over atau menggunakan otoritas atau hak prerogatif Tuhan untuk manusia gunakan dan mengatakan bahwa kalian salah dan kami yang benar. Ada ayat yang lebih jelas lagi, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Artinya Tuhan menciptakan bagi kalian kode tertentu dari masing-masing komunitas dan syariah tertentu dari masing-masing komunitas. Kalau Tuhan mau, tentu saja dengan mudah Tuhan menjadikan kalian ini sebagai umat yang monolitik, yang satu. Tetapi Tuhan tidak mau itu, sehingga perbedaan antara kalian ini tadi gunakanlah untuk bersama-sama berlomba untuk membuat kebajikan. Jadi dalam hal ini tidak sama sekali dianjurkan untuk kita bertikai. Jadi kalau orang mengerti Islam secara utuh, maka dia tidak mungkin akan mencederai saudaranya yang beragama lain. Karena bukan kita yang menentukan agama lain itu benar atau salah, tetapi Tuhan yang akan menentukan kelak. Ada ayat yang juga menggambarkan bahwa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Katakan wahai Muhammad kepada mereka yang bukan muslim bahwa kami
atau kalian dalam keadaan yang benar, dapat petunjuk, atau kami atau kalian sesat. Jadi dua-duanya kemungkinan benar dan kemungkinan sesat itu ada. Qul la tus'aluna amma katakan wahai Muhammad kepada mereka yang lain daripada kelompok Islam, kalian tidak akan bertanggung jawab dan kalian tidak akan dituntut terhadap apa yang kami lakukan dari kesalahan-kesalahan. Jadi seakan-akan kami sebagai muslim ini melakukan kesalahan. Wala nus'alu amma taf'alun. Dan kami pun tidak dituntut untuk mempertanggungjawabkan terhadap apa yang engkau lakukan, bukan kesalahan yang engkau lakukan. Katakan, lanjutan dari ayat itu, katakan bahwa kalian semuanya akan kembali kepada Tuhan dan Tuhan nanti akan membuka seluas-luasnya siapa di antara kalian yang benar. Artinya apa? Kita tidak diperkenankan untuk menuding yang lain sebagai salah. Bahwa kita yakin bahwa agama kita masing-masing itu yang paling benar, itu sangat benar. Tetapi kita boleh menganggap bahwa pihak lain itu keliru. Nah, dengan tuntunan Al-Quran ini bisa mengurangi interaksi kita dengan pihak lain dan mengurangi perdebatan negatif dan perdebatan yang menjurus kepada perseteruan antara satu dengan yang lain. Demikian pula umat Kristen, umat Yahudi mempunyai nilai-nilai luhur untuk saling menyayangi. Jadi kalau orang mengetahui substansi agamanya masing-masing, maka insya Allah keadaan kehidupan bermasyarakat, beragama akan lebih cerah ke depan. Dan ini yang kita tuntut dari masyarakat Indonesia. Jangan sampai ada pemuka agama karena antusiasme yang berlebihan mencaci maki kelompok agama lain. Itu sama sekali tidak dianjurkan oleh agama Islam. Agama Islam melarang kita untuk memaki. Karena kalau kita memaki akan kembali makian dari pihak lain yang kita maki itu berlebihan terhadap kita. Kita dianjurkan untuk saling berhubungan secara positif. Jadi kenapa itu terjadi? Ini disebabkan karena adanya ulama-ulama yang terpengaruh oleh situasi atau keadaan sejarah pada masa lalu, di mana hubungan antara khususnya umat Islam dan umat Kristen berada pada titik yang paling rendah. Pada saat Perang Salib, pada saat pertikaian antara umat Islam atau kekuatan Islam dengan Eropa, itu semuanya menimbulkan emosi yang berlebihan yang akhirnya melupakan substansi agama. Ini hari kalau kita melihat pandangan-pandangan Ibn Taimiyah dari pihak Islam dan pandangan-pandangan Martin Luther, reformis agama Kristen, sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Ibn Taimiyah menjadi panutan dari mereka yang sangat puritan dan membawa mereka kepada radikalisme. Begitu juga Martin Luther, kalau kita baca buku-bukunya, juga dipengaruhi oleh keadaan kekuatan Islam yang akan mengepung Eropa, juga menimbulkan hal yang tidak sejalan. Seharusnya kita kembali kepada Rasulullah, bagaimana Rasulullah menghadapi kelompok Kristen, kelompok Yahudi, bagaimana Piagam Madinah menghormati kelompok Kristen dan kelompok Yahudi, dan kita juga bisa kembali kepada Konsili Vatikan II, di mana ada perubahan total pemikiran dan
perlakuan gereja terhadap umat Islam. Itu yang harus kita ambil. Jangan kita ambil pendapat-pendapat yang dipengaruhi oleh realitas sejarah pada waktu itu, yang akhirnya kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal, kita tidak boleh merayakan hal-hal yang baik yang datang dari Barat karena dianggap itu adalah kelompok musuh Islam. Itu semuanya adalah bagian dari fenomena yang lahir pada masa hubungan antara umat Kristen dan umat Islam. Sangat rendah dan disebabkan karena adanya peperangan yang berdasarkan agama tapi dia kekuasaan.